tukang gergaji. Di sebuah tempat penggergajian kayu, ada 7 orang tukang gergaji yang bekerja bersama-sama. Mereka sudah memiliki tugas masing-masing. Mereka memiliki sepotong kayu yang harus mereka potong. Saat mereka mau bekerja, mereka berbincang satu sama lain. Tukang gergaji pertama pun angkat bicara duluan. Tukang pertama berkata, "Wah, pohon ini baru ditebang, dia masih hijau. Kalau aku potong sekarang, nanti gigi-gigi gergajiku akan nyangkut. Aku pergi dulu deh sambil tunggu kayu ini jadi kering." Akhirnya tukang ini pun pergi sambil membawa gergajinya yang tajam. Akhirnya tukang gergaji kedua pun bicara, "Ah, gergajiku ini tumpul sekali. Gimana aku bisa memotong sepotong kayu yang keras ini? Aku akan minta kepada pemimpin untuk mempertajam gergajiku ini." Akhirnya tukang gergaji 2 pun pergi. Tukang gergaji 3 pun mencari alasan. Katanya, "Wah, kayu ini banyak sekali benjolannya. Gergajiku akan susah sekali kalau memotong kayu penuh benjolan kayak gini. Aku akan minta kepada pemimpin supaya mengganti kayu yang penuh benjolan ini jadi kayu yang lurus. Kalau kayunya lurus, pasti aku senang sekali mengerjakannya." Tukang gergaji 3 pun pergi dan tidak bekerja. Tukang gergaji 4 pun tidak mau kalah. Katanya, "Ini kayu besi keras sekali, lebih keras daripada kayu jati. Bagaimana gergajiku bisa memotong kayu besi ini? Aku akan minta kepada pemimpin untuk mengganti kayu besi ini menjadi kayu jati, supaya bisa aku potong." Akhirnya tukang gergaji 4 pun pergi dan tidak bekerja. Tukang gergaji 5 pun menyahut, "Wah, sekarang cuacanya panas sekali. Pasti capek kau kerja sekarang. Aku tunggu cuacanya dingin dulu deh, baru aku kerja." Akhirnya tukang gergaji 5 pun pergi. Tukang gergaji 6 yang lihat teman-temannya sudah pergi, akhirnya pun bilang, "Aduh, aku sepertinya tidak enak badan. Aku kayaknya harus istirahat deh. Kalau aku sudah sehat kembali, aku akan potong semua kayu-kayu ini." Akhirnya tukang gergaji 6 pun pergi. Akhirnya sekarang yang tertinggal adalah tukang gergaji yang ketujuh. Tukang gergaji 7 melihat kayu besi yang masih hijau dan penuh benjolan di depannya. Dia pun memegang gergajinya yang sudah mau tumpul. Tetapi tukang gergaji 7 tidak seperti teman-teman yang lain. Meskipun dia merasa sendiri, dan juga karena panasnya cuaca membuat kepalanya jadi pening, dia pun perlahan-lahan mulai mengerjakan pekerjaannya. Dia mulai dengan mengasah gergajinya menjadi tajam kembali. Akhirnya setelah gergajinya menjadi tajam, dia pun mulai memotong kayu besi itu. Dan karena gergajinya baru diasah, memotong kayu besi itu menjadi sangat mudah sekali. Wah, dia sangat senang sekali karena kerja kerasnya terbayar. Akhirnya kepalanya tidak pusing lagi dan dia pun memotong dengan senang hati. Pada hari itu, hanya tukang gergaji ketujuh yang menyelesaikan tugasnya. Pemimpin yang melihatnya pun memberikan upah yang sangat banyak kepada tukang gergaji ketujuh ini. Karena pemimpin ini melihat bahwa tukang gergaji 7 tidak putus asa dan berusaha menghadapi apapun tantangan di depannya dan menyelesaikan tugas dengan baik. Filipi pasal 2 ayat 14 berkata, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Adik-adik, kita melihat tukang gergaji yang pertama sampai ke-6 itu mencari banyak sekali alasan. Alasan-alasan itu supaya mereka itu tidak bekerja. Mereka tidak mau bekerja. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak mendapatkan upah. Tetapi tukang gergaji ketujuh mengerjakan pekerjaannya dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Sekarang adik-adik sudah kelas berapa? Apakah adik-adik masih SD? Atau mungkin sudah masuk SMP? Atau sudah masuk SMA? Apakah adik-adik sedang sekolah atau sedang liburan? Hanya adik-adik yang tahu. Dari ilustrasi cerita sekolah minggu ini, apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar bahwa apapun yang kita jumpai di depan kita saat ini, di tangan kita saat ini, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah dengan sebaik mungkin. Mungkin ada adik-adik yang bingung, "Wah, aku harus ngapain ya?" Akhirnya main game terus dari pagi sampai malam. Main game itu tidak salah, tapi jangan sampai berlebihan ya, karena bisa merusak mata. Terus apa maksudnya dengan mengerjakan apa yang di depan mata dengan sebaik mungkin? Bagi adik-adik yang masih ada kesempatan untuk bisa sekolah, mau di SD, SMP atau SMA, selama adik-adik masih bisa menjadi murid, bisa belajar, belajarlah dengan sebaik mungkin. Menjadi murid yang pintar dan hebat. Karena itu yang Tuhan senangi. Kalau misal adik-adik sedang libur atau sedang bosan nih, mau ngapain? Dan mama papa bilang jangan sering-sering main game. Apa yang bisa adik-adik lakukan?
Nah, siapa di sini yang punya hobi? Hobi itu ada sesuatu yang kita senangi. Atau mungkin adik-adik bingung, saya nggak tahu hobi saya selain main game. Adik-adik bisa mencari hobi adik-adik dengan mencoba segala hal. Mungkin coba dengan bermain musik, bisa keyboard, bisa gitar, atau menggambar, atau menari, dan lain sebagainya. Mungkin di depan adik-adik ada alat musik, mungkin keyboard. Adik-adik boleh coba, mulai sedikit-sedikit belajar. Siapa tahu adik-adik suka, dan adik-adik bisa jadi pemusik hebat. Atau di depan adik-adik ada kertas dan pensil warna. Mungkin adik-adik bisa coba-coba mulai menggambar. Dan mungkin adik-adik bisa suka, dan nanti suatu saat nanti adik-adik bisa jadi pelukis yang hebat. Atau ketika orang tua minta bantu, tolong bantu sapu atau bantu cuci piring. Mungkin kedengarannya itu sangat menyusahkan. Tetapi apa yang di depan mata kita, mari kita kerjakan dengan baik. Mari kita menyapu rumah dengan baik dan mencuci piring dengan baik, mendengarkan apa kata orang tua. Jadi jangan seperti tukang gergaji 1 sampai ke 6 ya, yang tidak mau mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang tidak mau mengerjakan tugasnya dan mencari banyak alasan. Kalau misalnya adik-adik diberi tugas mengerjakan PR di sekolah atau diminta orang tua untuk mengepel lantai, membersihkan rumah, lakukanlah itu dengan baik. Jangan menunda-nunda, jangan banyak alasan. Dan jadilah seperti tukang gergaji 7. Apapun yang di depan mata, mari kita lakukan sebaik mungkin. Ketika adik-adik punya waktu luang, adik-adik bisa melakukan berbagai macam hal. Dan siapa tahu itu bisa menjadi hobi adik-adik, dan adik-adik akan menjadi pelukis, pemain musik, penari, penyanyi, atau yang lain sebagainya yang hebat. Demikianlah ilustrasi 7 tukang gergaji. Mari kita menjadi anak-anak yang tidak menunda-nunda pekerjaan dan mengerjakan dengan sebaik mungkin apa yang di depan mata kita. Semoga ilustrasi ini mengajarkan adik-adik hal yang penting ya. Sampai jumpa di ilustrasi selanjutnya. Bye-bye!